Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Alfananta Farhan Maulana di liputan seputar Skorjo. Pemirsa, pada pagi hari ini bertempat di Gelora Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW 1446 Hijriah. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo menyelenggarakan peringatan Maulid Agung Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Gelora Ibrahimi. Acara ini diawali dengan qasidah dan lantunan-lantunan sholawat bersama Majelis Sholawat Sokaraja yang turut menggentarkan suasana dengan gema sholawat penuh hikmat. Acara ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Skorjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, segenap ahlul bait, pemangku asrama, para masyayikh, pejabat pemerintah, seluruh santri pusat dan cabang baik putra maupun putri, alumni, wali santri dan simpatisan. Acara resmi dibuka dengan iftitah bil Fatihah yang dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Selanjutnya pembacaan surat As-Sajdah dipimpin oleh Naufal Faidur Rahman, juara 1 Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Khorijin. Kemudian pembacaan Maulidun Nabi oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi serta istighosah dan tawasul haul majmu'. Gema dzikir basmalah dan mahalul qiyam menambah suasana khusyuk dan penuh kerinduan. Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi memberikan sambutan hangat kepada para hadirin. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan dzikra Maulidir Rasul baginda Nabi Muhammad SAW yang baru saja salah satu rangkaiannya pembacaan sholawat bil julus wal qiyam telah kita laksanakan. Semoga sebagaimana niat salafus saleh, niat para guru kita, niat Kiai Samsul Arifin, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Fawaid dan para masyayikh lainnya, semoga kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahasia-rahasia rezeki batin sebagaimana yang dianugerahkan kepada kaum salihin, mendapatkan dzauq al-arifin, cita rasa ruhani orang-orang arif billah, dan semoga kita senantiasa mendapatkan penjagaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Para guru kita, para habaib, para ulama, para masyayikh senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umat mendapatkan bimbingan, akhlak, adab, terjaga lisan, terjaga batin, sehingga membuat ridha, membuat senang baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun yang telah kita ikhtiarkan, semua yang telah diusahakan, khususnya panitia penyelenggara kegiatan Maulid Nabi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang mulia ini, insyaallah mendapatkan perhatian baginda Rasulullah SAW, mendapatkan keberkahan dan diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Sayyidil Habib Yindan telah hadir bersama kita. Alangkah lebih berkahnya kita langsung mendapatkan mawaid, nasaih, taujihat, irsyadat untuk semakin menambah bekal ketakwaan kita, menambah mahabbah kita kepada Sayyidil Wujud, insan kamil, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pada kesempatan kali ini dilakukan juga penyerahan kebuli secara simbolik. Kemeriahan bertambah dengan adanya berbagai ancak berisi buah, makanan, dan uang barokah yang telah disiapkan oleh panitia. Puncak acara diisi dengan ceramah agama oleh Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan dari Tangerang yang menyampaikan pesan-pesan moral dan implementasi keteladanan Nabi Muhammad SAW. Waliyadzubillah min dzalik. Aslinya seseorang kelihatan tatkala dia dipancing, tatkala dia dibakar, diprovokasi, kelihatan aslinya seseorang. Itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Nun wal galami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim.
Statement dari Allah Ta'ala, pernyataan Rasulullah berada di atas akhlak yang agung. Setelah apa? Ada omongan dari masyarakat, orang-orang yang memfitnah. Nabi aja difitnah. Jadi kalau orang zaman sekarang, saya nggak mau digosipin, saya nggak mau difitnah, saya nggak mau dikata-katain. Nabi dikatain, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Sampai di zaman kita masih dituduh macam-macam Nabi Muhammad SAW. Itu kata Imam Syafi'i. Datang orang kepada Imam Syafi'i bilang, Syafi'i, Muhammad bin Idris, kamu dikata-katain orang, dicaci maki orang, difitnah ini dan itu. Syafi'i nggak marah, nggak terpancing, tersenyum. Beliau bilang, "Gad gila anallahu dzu waladin wa anna khairal khalqi gad kahana ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyyul huda fa kaifa ana." Allah aja dituduh, Allah difitnah, Allah dituduh, Allah dimaki punya anak. Tuduhan apa yang lebih jahat dari itu? Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. In kullu ma fis samawati wal ard illa ati rahmani abda. Allah dituduh punya anak. Nabi Muhammad dituduh tukang sihir, dituduh lagi gila, dituduh lagi kesurupan, kemasukan. Apabila Allah enggak selamat dari omongan makhluknya, Nabi Muhammad kekasih Allah, manusia yang paling mulia, enggak selamat dari omongan manusia. Bukan Allah enggak bisa menyelamatkan zatnya. Allah bisa kalau mau. Saya bikin manusia tidak ada yang bisa mencaci Allah. Bisa, mampu. Tapi Allah Ta'ala tidak menjadikan itu untuk dirinya. Dan Allah tidak menjadikan itu untuk kekasihnya. Terus saya berharap saya selamat dari omongan orang, ya nggak bisa lah. Allah nggak menjadikan itu untuk dirinya ataupun untuk kekasihnya, apalagi untuk saya. Itu di dalam sebagian athar Allah Ta'ala wahyukan kepada salah seorang nabinya. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa atau sebagian nabinya yang lain, bilang, kamu tidak akan mencapai kedudukan tinggi di sisiku, dicintai olehku, hingga aj'aluka ilkan fi afwahin nas. Kamu tidak saya jadikan, tempatkan kedudukan yang tinggi di sisiku, hingga aku jadikan kamu bagaikan lidi atau ranting atau jerami yang digigit-gigit di mana namanya, di giginya manusia, di mulutnya manusia, menjadi konsumsi massal. Dan itu Rasulullah. Dan Nabi nggak menjawab, Nabi nggak mengklarifikasi, Nabi berdakwah, bukan nyautin orang-orang yang nggak benar, nggak menghabiskan waktunya buat klarifikasi, nggak menghabiskan waktunya untuk adu mulut, debat, caci maki. Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nabi amar ma'ruf, ngajak orang kepada kebaikan. Nabi profesinya nahi mungkar. Nabi Muhammad profesinya basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira kepada orang yang mau taat, siapapun orangnya. Nadhir, pemberi peringatan. Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan orang, awas ini bahaya, awas ini tercela, awas ini berakibat neraka. Nabi berdakwah, Nabi amar ma'ruf, Nabi nahi mungkar. Akan tetapi debat kusir, adu mulut, caci maki, itu nggak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau dicaci, dimaki, Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengkondisikan bahwasanya Rasulullah tuh kebal terhadap begituan. Itu Nabi Muhammad bilang, orang-orang Quraisy suku saya mencaci saya, yadhummunani, mereka mencaci, mereka memaki. Padahal orang yang bisa dicaci, orang yang mempan dicaci adalah mudzammama. Yadhummuna mudzammama. Mereka kalau mau mencaci orang tercela, mencela orang tercela. Wa ana Muhammad, namaku Muhammad. Jadi namanya tuh memang udah nggak bisa dicaci maki. Apa Muhammad? Manusia terpuji. Muhammad begini, Muhammad begitu. Siapa yang begitu? Muhammad, orang terpuji. Bagaimana orang terpuji bisa dilekatkan keburukan pada dia? Jadi memang namanya Rasulullah sudah dikondisikan nggak mempan untuk dilekatkan keburukan pada pribadinya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Ta'ala yang mengklarifikasi
Rasul SAW, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kamu bukan orang gila dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Pahlamu enggak bakalan putus sampai hari kiamat. Wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau berada di atas budi pekerti yang luhur. Kenapa? Sebab beliau enggak terpancing dengan begituan. Itu katanya akhlak yang bagus. Ulama bilang, ketahuan akhlaknya seseorang, di antara ciri akhlak yang bagus adalah ketika dia tidak komplain kepada perangainya orang lain. Ketika dia nggak terpancing dengan provokasinya orang lain, maka di situ ketahuan akhlaknya seseorang. Ditanya salah seorang ulama, akhlak kamu bagus. Dari mana akhlak ini kamu dapatkan? Maka dia jawab dengan singkat, siapa gurumu dalam akhlak? Dia bilang, guru saya dalam akhlak, orang yang nggak punya akhlak. Loh bagaimana? Ra'aitu jahla jahil fajtanabtuh. Saya ngelihat kelakuan yang buruk dilakukan orang lain, maka saya berpikir ini buruk dilakukan orang. Kalau saya yang melakukan juga buruk, maka saya hindari perbuatan tersebut. Kata beliau. Sehingga akhlak itu adalah sesuatu yang langgeng, sesuatu yang luas. Nabi bilang di dalam hadis, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum. Harta kalian tidak cukup, dunia seisinya nggak cukup untuk ngapain orang, untuk berbagi kepada orang lain. Harta kita nggak cukup untuk berbagi kepada semua orang yang kita kenal, nggak cukup hartanya kita. Akan tetapi wa fasa'uhum bi akhlaqikum, tetapi akhlak kalian mampu menjangkau semua manusia. Kalau harta kita nggak mampu menjangkau semua orang, tapi akhlak kita mampu menjangkau semua orang. Harta habis, tahta ya bakalan berakhir semuanya. Akan tetapi akhlak yang ditanamkan para wali-wali tetap langgeng, tetap dikenang. Itu sampai dikatakan oleh para ulama, kiram sajaya ainama nazalu yabgal makanu ala atharihim atira. Orang-orang luhur yang mulia kemanapun mereka pergi, itu tempat menjadi harum. Kedamaian yang mereka tinggalkan, rahmat yang mereka wariskan, akur yang mereka ajarkan, ilmu yang mereka bina kepada murid-muridnya, itu tetap langgeng terus. Hikmah dari Maulid Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Dan hikmahnya adalah hendaknya kita juga menjadi orang yang membawa rahmat, menyebarkan rahmatnya Nabi kepada semua orang, kepada semua kalangan, memberikan kasih sayang, berbagi. Hal yang paling tidak kita butuhkan sekarang ini adalah kebencian, kedengkian, provokasi. Yang paling kita butuhkan tiap saat, tiap waktu, terutama di masa-masa sekarang ini adalah kasih sayang dan cinta dan persatuan dan kedamaian yang kita sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana itu misinya Rasulullah yang diberikan kepada ulama sebagai mandat dari Rasul untuk menyebarkan kasih sayang, rahmat, persatuan, kedamaian. InsyaAllah Allah Ta'ala senantiasa berikan kedamaian. InsyaAllah makin berkah tempat ini, makin makmur. InsyaAllah segenap keluarga besar Syekhna Kiai Sa'ad ya Rabbal Alamin.